Dalam materi kali ini, step by step CorelDRAW bagian yang kedua, kita akan membahas pengenalan freehand dan penggunaannya, 2-point line tool, bezier, pen, B-spline, polyline, 3-point line, dan smart drawing. Kita akan belajar menggunakan tool-tool ini, pengertian dari tool-tool ini, serta cara menggunakannya. Kita akan mulai dari freehand tool. Tool ini digunakan untuk menggambar objek garis secara bebas. Namanya saja free, artinya kita bisa menggambar garis baik itu lurus ataupun garis yang melingkar seperti yang kita lihat seperti ini. Kita coba menggunakan freehand dengan cara klik kiri, kemudian drag bebas, kemudian dihubungkan antara ujung satu dengan ujung yang lain, atau node yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk sesuatu. Kemudian kita bisa mewarnai objek tersebut. Atau kemudian bentuk yang kedua ini bentuk seperti itu, kemudian ujung-ujungnya kita hubungkan, kemudian kita kasih warna. Atau kita bisa membuat garis dari node satu ke node yang lain seperti ini. Klik, kemudian kita hubungkan lagi nodenya, klik ke arah yang lain, menghubungkan antar node, kemudian kita temukan node yang terakhir sehingga objek tersebut bisa kita warnai. Atau kita bisa membuat sebuah garis lurus dengan cara klik sembarang, kemudian kita tekan kontrol pada keyboard sehingga garisnya betul-betul lurus baik vertikal maupun horizontal. Kita hapus dulu semuanya, kemudian kita gunakan fungsi yang kedua adalah 2-point line. Tool ini kita gunakan untuk membuat garis lurus, atau dengan alat ini kita bisa membuat garis lurus baik yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Baik, kita membuat objek yang tidak terhubung lebih dahulu. Yang pertama kita klik, kemudian kita drag, kemudian klik, pastikan nodenya masih aktif, kemudian kita klik lagi, membentuk seperti itu. Nah, ini adalah objek yang tidak terhubung, artinya kita bisa mewarnai dengan cara klik kanan pada warna sehingga hairline-nya menjadi berubah warna. Ini salah satu contoh untuk objek yang tidak terhubung. Untuk selanjutnya kita akan membuat objek yang terhubung. Caranya hampir sama. Kita klik, kemudian kita hubungkan antara node yang satu dengan yang lain dengan cara mengklik node itu, kemudian membentuk sedemikian rupa dan menghubungkan antara node terakhir dengan node yang pertama kali kita klik, sehingga objek di dalamnya atau backgroundnya bisa kita warnai, dan hairline-nya juga kita bisa ubah warnanya dengan cara klik kanan dan klik kiri pada warna. Kita hapus dahulu, kemudian kita lanjutkan ke bezier tool. Tool ini digunakan untuk membuat objek garis dengan menentukan banyaknya node. Sebagai contoh, kita membentuk sebuah objek seperti itu. Kalau kita lihat, ini objeknya seperti itu, ini terhubung, kemudian kita kasih warna, kemudian kita akan membuat nanti objek dengan cara kita akan melengkungkan. Ini yang masih dalam objek lurus, ini yang tidak terhubung, seperti itu. Kita geser terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat
objek dengan menggunakan node yang kita lengkungkan seperti itu. Kita tarik, kemudian kita klik bawah, kemudian kita geser ke atas dengan cara agak dilengkungkan lagi seperti itu. Kemudian nanti pada titik akhirnya kita akan menghubungkan ke node yang paling awal tadi, sehingga objeknya masih bisa kita warnai, baik background maupun hairline-nya. Kemudian kita lanjutkan ke pen tool. Pen tool ini digunakan untuk membuat objek kombinasi antara objek lengkung dan lurus secara langsung. Caranya ada klik 2 kali pada alur node. Klik ini, kemudian kalau kita mau melepaskan maka kita cukup klik 2 kali pada akhir node. Menghubungkan dengan mengakhirkan juga sama. Kita dengan cara kita klik 2 kali. Ini kita bentuk objek segitiga. Kemudian ini kita akan mencoba menggabungkan antara node-node yang melengkung seperti itu. Ini kira-kira untuk fungsi menggunakan pen tool. Tool selanjutnya adalah B-spline. Ini digunakan untuk membuat garis yang melengkung-lengkung semau kita dengan mengklik pada akhir node, klik 3 kali untuk mengakhiri node seperti itu. Jadi untuk menggesernya kita cukup klik 3 kali di antar node. Nah, di antar node kita klik 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian objek yang kedua, kita akan mencoba membuat objek yang lurus ataupun objek secara lurus. Caranya hampir sama, kita membuat titik yang pertama, kemudian antar titik kita klik 3 kali untuk membuat ujung menjadi runcing. Ini garis lurus, klik 3 kali. Kemudian tiap node kita klik 3 kali untuk mengakhiri ataupun menghubungkan antar node, sehingga bisa objeknya menjadi runcing seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke fungsi tool selanjutnya, yaitu polyline. Tool ini digunakan untuk membuat objek garis kombinasi garis lurus antara freehand secara langsung. Jadi kita bisa membuat garis lurus dan juga bisa membuat garis secara acak ataupun bebas. Kita akan membuat garis lurus terlebih dahulu seperti ini. Ini garis lurus secara dihubungkan antar node sehingga membentuk sebuah garis lurus. Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek lain dengan cara menggabungkan antara garis lurus dan garis freehand ataupun garis bebas. Caranya yang pertama bersama, kemudian klik kiri seperti itu, kemudian kita klik lagi pada ujungnya atau node yang lain. Dari sana kita klik tidak dilepas, kemudian kita gerakkan kursor sedemikian rupa kemudian menuju kursor ataupun node terakhir, sehingga objeknya akan menjadi seperti itu, penggabungan antara objek lurus dan objek lengkung-lengkungan. Tool selanjutnya adalah 3-point curve. Tool ini digunakan untuk membuat banyak lengkungan-lengkungan, atau jika kita akan membuat objek yang banyak lengkungannya, maka kita gunakan kurva 3 point. Caranya adalah klik kiri pada keyboard, kemudian klik di ujung kiri, kemudian kita gerakkan kursor seperti itu. Klik, kemudian kita gerakkan atau tarik ke arah sebaliknya dari kursor itu sehingga membentuk lengkungan seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kita klik, kemudian kita klik nodenya di ujung yang satu, klik, kemudian kita lengkungkan. Nah, ini akan membuat sebuah objek seperti mata. Klik ujung, kemudian ketemu ujung lagi, kita naikkan nanti sehingga membentuk seperti alis. Kemudian kita kasih warna sembarang.
Selanjutnya kita akan membuat objek lagi dengan cara menekan kontrol. Jika kita menekan kontrol, maka kita akan membuat sebuah lingkaran ataupun separuh lingkaran. Kita gabung dengan kontrol ini, maka dia akan membuat lengkungan yang hampir sama. Kemudian yang satu kita tarik ke atas sehingga membuat lengkungan itu seperti lingkaran. Nah, ini dengan cara menekan tombol kontrol di keyboard. Tool yang terakhir adalah Smart Drawing. Tool ini digunakan untuk membuat objek ataupun garis secara bebas, tetapi akan menghasilkan hasil yang akan lebih bagus atau presisi. Sebagai contohnya, misalkan kita akan membuat segitiga secara bebas, asal saja membuat segitiga, maka hasilnya nanti akan membuat segitiga yang presisi. Atau misalkan kita akan membuat persegi panjang secara bebas seperti itu, tidak beraturan, maka secara otomatis nanti persegi panjangnya akan berubah presisi seperti itu. Ataupun yang terakhir adalah kita membuat lingkaran secara bebas seperti itu, maka akan menghasilkan lingkaran yang presisi. Nah, seperti itu. Antar ujungnya kita temukan nodenya sehingga membentuk sebuah lingkaran seperti itu. Dari pembahasan di atas, maka tool ini fungsinya untuk membuat objek tergantung kebutuhan. Kebutuhan kita akan membuat objek seperti apa, tinggal menggunakan tool yang paling nyaman serta bisa memodifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.